Rahasia Pulau Terlupakan. Kisah perawat dan 3 kakek-kakek. Malam itu, hujan turun tanpa ampun di tengah lautan lepas. Kapal penumpang kecil bernama Bahari Indah terombang-ambing hebat diterpa badai. Angin menjerit seperti serigala lapar, dan ombak setinggi rumah menggulung seolah hendak menelan segalanya. Di sudut geladak, seorang wanita muda dengan seragam putih basah kuyup menggenggam pagar kapal dengan wajah pucat. Namanya adalah Naila Az-Zahra, seorang perawat dari Jakarta yang tengah menempuh perjalanan untuk sebuah misi kemanusiaan ke pulau terpencil. Semua akan baik-baik saja, gumam Naila, meskipun hatinya dilanda ketakutan. Namun takdir berkata lain. Pada pukul tengah malam, sebuah gelombang raksasa menghantam kapal itu. Kapal bergoyang hebat, terdengar suara kayu pecah dan teriakan panik dari para penumpang. Dalam kekacauan itu, Naila terlempar ke lautan bersama sebuah peti kayu. Ia hanya ingat suara detak jantungnya sendiri saat gelap pekat dan asin air laut menelan kesadarannya. Bab 2. Pulau Misterius. Saat matahari terbit, Naila terbangun di pantai berpasir putih yang asing. Tubuhnya lemah, pakaiannya sobek di beberapa bagian, dan kepalanya terasa berat. Di sekelilingnya, hanya terdengar deburan ombak dan burung camar. "Di mana ini?" bisiknya dengan suara serak. Tak ada kapal, tak ada manusia, hanya hutan lebat membentang di depan mata. Ketika Naila mencoba berdiri, rasa pusing menyerang. Ia hampir jatuh, namun sebuah suara berat memanggilnya. "Hei, kau sadar juga rupanya, Nona." Naila menoleh dan melihat seorang lelaki tua berkulit legam dengan rambut putih panjang, memakai kain lusuh di pinggang. Lelaki itu menatapnya dengan mata teduh. "Aku, siapa kau?" tanya Naila dengan gemetar. "Namaku Kakek Seno. Aku menemukanmu terdampar tadi subuh. Kau bisa berjalan? Ayo ikut aku. Tempat ini tidak aman saat siang." Dengan bantuan kakek itu, Naila dibawa masuk ke hutan. Di tengah perjalanan, muncul 2 laki tua lain, Kakek Darmo dengan tongkat kayu, dan Kakek Wirya yang membawa keranjang bambu. Mereka bertiga seperti penghuni asli pulau ini. "Kami bertiga sudah tinggal di pulau ini hampir 20 tahun, kata Kakek Wirya. "Dan kau mungkin satu-satunya orang luar yang pernah sampai di sini dalam beberapa dekade terakhir." Bab 3. Rumah di tepi hutan. Kakek Seno membawa Naila ke sebuah gubuk dari bambu yang berdiri di tepi hutan. Gubuk itu sederhana, namun cukup kokoh. Di belakangnya, ada kebun kecil dengan pisang, ubi, dan sayur mayur. "Pulau ini tidak sepenuhnya ramah, Nona," ujar Kakek Darmo. "Ada hutan di tengahnya yang orang bilang punya rahasia kelam." Malam itu, Naila menceritakan bagaimana kapalnya karam. 3 kakek itu mendengarkan dengan penuh empati. Mereka bercerita bahwa dahulu mereka adalah nelayan yang kapalnya terdampar di pulau ini, dan karena tak pernah ada kapal lewat, mereka akhirnya bertahan hidup di sini. "Kalau kau ingin pulang, kau harus bersabar," kata Kakek Seno. "Hanya ada satu cara, menyalakan mercusuar tua di tebing barat, agar kapal lewat bisa melihat sinyal." Bab 4. Hari-hari baru. Hari-hari berikutnya, Naila belajar cara bertahan hidup bersama 3 kakek itu. Ia membantu berkebun, mencari air bersih di mata air pegunungan, dan merawat luka-luka kecil ketiganya dengan keahlian medisnya. Naila merasa heran, ketiga kakek itu tampak sehat meski usia mereka sudah lanjut. Mereka penuh semangat dan bijaksana. Bahkan, mereka sering bercerita tentang masa muda mereka di Jawa, kisah cinta lama, dan perjuangan melawan kerasnya kehidupan laut. Suatu malam, saat langit penuh bintang, Naila bertanya, "Apakah kalian tidak ingin pulang? Bukankah kalian rindu keluarga?" Ketiganya terdiam. Wajah mereka mendadak muram. "Kami punya alasan mengapa memilih tinggal di sini," jawab Kakek Wirya lirih. "Pulau ini adalah tempat kami menebus kesalahan masa lalu." Bab 5. Rahasia Pulau Terlupakan. Rasa penasaran Naila makin besar. Suatu pagi, ia memutuskan menjelajah ke hutan tengah pulau. Di sana, ia menemukan reruntuhan bangunan tua seperti kuil, dengan patung batu yang ditumbuhi lumut. Di dekat patung itu, terukir tulisan kuno yang sulit dibaca. Tiba-tiba, Kakek Darmo muncul dari balik semak-semak. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Nona. Tempat ini adalah sisa dari perkampungan lama. Puluhan tahun lalu, ada tragedi besar di sini. Penduduknya hilang begitu saja." Dari cerita Kakek Darmo, Naila tahu bahwa pulau ini dulunya dihuni oleh ratusan orang, namun lenyap setelah wabah misterius melanda. Hanya beberapa orang selamat,
Salah satunya adalah ketiga kakek itu. Mereka memilih tetap tinggal untuk menjaga tempat ini agar tidak dilupakan. Bab 6. Harapan di Tebing Barat. Hari demi hari, Naila semakin dekat dengan ketiga kakek itu. Mereka sudah seperti kakek sendiri baginya. Bersama, mereka berencana memperbaiki mercusuar di tebing barat. Namun perjalanan ke tebing tidak mudah karena harus melewati hutan lebat dan jurang curam. Di tengah perjalanan, badai kembali datang. Mereka terjebak di sebuah gua. Di sanalah kakek Seno bercerita bahwa mercusuar itu dulunya dijaga oleh ayahnya. Saat ia kecil, ia bersumpah akan kembali ke pulau ini jika dunia luar melupakannya. Bab 7. Api yang menyala. Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil mencapai mercusuar. Naila dengan sigap membersihkan bagian dalamnya, sementara kakek Wirya dan kakek Darmo mencari bahan bakar dari sisa kayu kering. Saat malam tiba, api mercusuar akhirnya menyala. Cahaya itu menembus gelapnya lautan. Jika ada kapal lewat, mereka pasti melihat kita, kata Naila dengan mata berkaca-kaca. Bab 8. Kapal penyelamat. 2 hari kemudian, sebuah kapal nelayan melihat cahaya mercusuar dan mendekat ke pulau. Mereka menjemput Naila dan menawarkan tumpangan untuk kembali ke daratan. Namun, ketiga kakek itu menolak pergi. Pulau ini rumah kami. Kami akan tetap di sini sampai akhir, kata kakek Seno sambil tersenyum hangat. Naila memeluk mereka satu persatu dengan air mata. Terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawaku, aku tidak akan pernah melupakan kalian, ucap Naila. Bab 9. Kembali ke dunia nyata. Naila kembali ke kota dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia menceritakan kisahnya pada dunia, namun ia memilih merahasiakan lokasi pulau itu agar tetap damai. Setiap kali menatap laut, Naila selalu teringat 3 kakek bijak yang mengajarinya arti persahabatan, keteguhan, dan keikhlasan. Epilog. Beberapa bulan setelah kepulangan Naila, ia menerima surat tanpa nama. Dalam surat itu, ada selai daun pisang kering dan tulisan sederhana. Kami masih di sini, Nona. Pulau ini tetap indah. Teruslah hidup dengan hati yang berani. Naila tersenyum sambil menatap langit. Pulau terlupakan itu mungkin hanya sebuah titik kecil di peta dunia, tapi baginya, pulau itu adalah tempat lahirnya kekuatan baru dalam hidupnya.